Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angela Nerissa Arfiana dengan NIM 1821100 dan teman saya Vivi Angelica dengan NIM 1821103. Kali ini kita akan membahas mengenai perekonomian Indonesia, di mana di dalamnya kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Yang pertama akan kita bahas mengenai pertumbuhan ekonomi, di mana di dalamnya kita akan membahas konsep dan cara perhitungan, sumber-sumber pertumbuhan dan teori serta modal pertumbuhan. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai perubahan struktur ekonomi. Mari kita mulai dari konsep dan cara perhitungan. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Dalam pemahaman makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti peningkatan PN. PN dapat merujuk ke PDB atau merujuk ke PNB atau ke PNN. Kemudian, cara menghitung PDB. PDB dapat dihitung dengan konsumsi perusahaan ditambah konsumsi investor ditambah konsumsi oleh pemerintah ditambah nilai ekspor yang dikurangi oleh nilai impor. Kemudian, cara menghitung PNB atau produk nasional neto, yaitu PDB, produk domestik bruto ditambah produk warga negara Indonesia dalam negeri dikurangi produk warga negara asing di dalam negeri. Kemudian cara menghitung PNN atau produk nasional neto, yaitu PNB dikurangi penyusutan dikurangi dengan barang pengganti modal. Setelah itu, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sumber-sumber pertumbuhan. Apa saja sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki berbagai jenis mata pencaharian. Berdasarkan sektornya, secara agregat menurut pengelompokan statistik internasional, sumber pertumbuhan memiliki 12 sektor dalam ekonomi. Yang pertama, sektor pertanian. Sektor ini termasuk peternakan, perikanan, dan perkebunan. Kemudian yang kedua ada pertambangan dan penggalian. Yang ketiga industri pengolahan. Yang keempat listrik, gas, uap dan pasokan air bersih. Yang kelima konstruksi. Yang keenam perdagangan grosir dan eceran serta bengkel motor dan mobil. Ketujuh ada akomodasi dan kegiatan-kegiatan jasa makanan. Kedelapan transportasi dan penyimpanan. Kesembilan informasi dan komunikasi. Kesepuluh keuangan dan asuransi. Ke-11 perumahan. Dan yang ke-12 lainnya yang tidak termasuk dalam sektor yang disebutkan tadi. Kemudian kita akan membahas teori dan model pertumbuhan. Teori dan model pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu teori klasik, teori neo-Keynesian, teori neoklasik, dan teori modern. Yang pertama ada teori klasik. Dasar pemikiran dari teori klasik adalah pembangunan ekonomi dilandasi oleh sistem liberal, yang mana pertumbuhan ekonomi dipacu oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dalam teori klasik ada teori Adam Smith. Di dalam teori ini, ada 3 faktor penentu proses produksi atau pertumbuhan, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan barang modal. Yang kedua yaitu teori David Ricardo. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh sumber daya alam dalam arti tanah yang terbatas jumlahnya, dan jumlah penduduk yang menghasilkan tenaga kerja menyesuaikan diri dengan tingkat upah di atas atau di bawah tingkat upah alamiah. Yang ketiga adalah teori Thomas Robert, di mana menurut teori ini, ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yaitu jika PNB potensialnya meningkat. Kemudian ada teori Marx, di mana Marx membuat 5 tahapan perkembangan sebuah perekonomian, yaitu yang pertama, perekonomian komunal primitif, yang kedua perekonomian perbudakan, yang ketiga perekonomian feodal, yang keempat perekonomian kapitalis, dan yang kelima perekonomian sosialis. Kemudian ada teori neo-Keynesian. Model pertumbuhan yang masuk di dalam kelompok teori ini adalah model dari Harrod dan Domar, yang mencoba memperluas teori Keynes mengenai keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh dari investasi,
baik pada permintaan agregat maupun pada perluasan kapasitas produksi atau penawaran agregat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada teori neoklasik. Pemikiran dari teori neoklasik didasarkan pada kritik atas kelemahan-kelemahan atau penyempurnaan terhadap pandangan atau asumsi dari teori klasik. Kemudian yang terakhir adalah teori modern. Dalam teori modern ini, faktor-faktor produksi yang krusial tidak hanya banyaknya tenaga kerja dan modal, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi, energi, kewirausahaan bahan baku dan material. Dan yang terakhir, kita akan bahas mengenai perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi dapat disebut juga dengan transformasi struktural, artinya rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam komposisi AD, perdagangan luar negeri ekspor dan impor, AS, produksi dan penggunaan faktor produksi yang diperlukan guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian pembahasan dari kami, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.